Iya, na zdrowie. Oh oke, sama seperti teh ya. Lain kali ya saya akan kembali. Ah, mosquito ya. Ay, ay, ay. Hai. Bali itu tempat pertama yang aku mengunjungi setelah karantina ya di Jakarta. Jadi sekarang aku dengan tamu yang sangat spesial, yaitu David. Halo Dasters, David All Sporters, ada David Alan di sini. Senang bisa bertemu dengan teman-teman semua. Hai. Dan kami mau berbicara tentang situasi pandemi di Bali, di Indonesia. Karena kalian sudah tahu bahwa sekarang di Indonesia ada banyak turis. Dan aku seperti tertarik ya tentang situasi ini. Dan aku pikir David itu expert karena dia berbicara dengan, dia bertemu dengan banyak pula orang asing. Channel saya adalah tentang mempromosikan Indonesia, budayanya, makanannya, is all about Indonesia to foreigners. Jadi saya bertemu dengan banyak bule setiap hari dan saya membuat konten untuk membuat orang-orang itu lebih mengenal Indonesia. Selain itu, saya juga adalah seorang radio announcer di sebuah radio di Denpasar dan juga saya adalah seorang pengusaha event organizer. Kita sekarang di Bali beberapa bulan ini sudah mulai merasakan pertumbuhan ekonomi yang cukup ya, karena banyak orang yang berkunjung ke Bali tapi masih belum banyak orang asing. Jadi lebih banyak orang-orang dari Indonesia yang datang, seperti itu. Kalau kamu bisa membandingkan ya situasi sebelum pandemi dan sekarang, Sangat susah sekali. Jadi kemarin itu 2 tahun saya sempat nganggur. Jadi pekerjaan utama saya adalah seorang event organizer. Jadi membuat event otomatis dengan tidak ada orang yang berkunjung ke Bali, jadi tidak banyak ada event, hampir tidak ada event. Jadi saya harus survive dengan cara mengembangkan channel YouTube saya. Dan kalau saya beruntung sekali, saya punya channel YouTube yang bisa membuat saya hidup. Tapi bagi orang Bali kebanyakan, orang Indonesia kebanyakan, iya tentunya akan sangat survive bagaimana bertahan hidup. Banyak yang di Bali orang-orang pulang kampung, jadi dari Denpasar mereka akan pergi ke kampungnya masing-masing untuk kembali bertani, kembali berusaha dengan bidang yang baru. Jadi banyak juga yang berusaha di online. Cuman mungkin selama pandemi ada hal yang bisa kita dapatkan manfaatnya, yaitu kita lebih familiar dengan teknologi. Orang-orang lebih bisa berinteraksi di internet, mempromosikan produknya di internet segala macam. Tapi basically kita merindukan Bali yang seperti dulu, karena di Bali 80% orang hidup dari pariwisata. No tourist come, no money. jadi tidak ada banyak turis ya di sini. Tidak, tutup lagi waktu pandemi, tutup 3 bulan. Saya nggak jualan, saya ke sawah bantu ibu saya nyabit rumput di sawah. Nah itu ada proyek lagi di sini, nggak bisa jualan. Ini baru tahun apa nih? Tahun baru ini yang normal, ada tamu sedikit-sedikit. Bagaimana dengan harga di Bali? Apakah sekarang lebih mahal makanan dan hidup? Barang-barang tidak naik, masih harganya sama. Tapi karena kita tidak punya uang, jadi kita tidak bisa membeli barang yang sebenarnya harganya tidak berubah. Dan banyak hal yang berubah, harga malah jauh lebih turun sekarang, khususnya untuk akomodasi pariwisata. Jadi kalau hotel sekarang lebih murah tarifnya ketimbang sebelum pandemi. Villa rental jadi sangat murah pandemi. Bahkan beberapa hotel di Denpasar selama pandemi ada yang menjual paket
2.500.000 satu bulan untuk stay di kamar. Kamu tahu 2.500.000 itu seperti kos-kosan. Kemudian banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak yang di PHK, banyak yang dibatasi pekerjaannya. Jadi orang hotel banyak yang dirumahkan istilahnya. Jadi mereka tidak bekerja lagi, atau ada yang tetap bertahan tapi hanya dibayar 20% atau 30% saja dari salary basic salary mereka. Jujur, dulu aku tidak cinta Bali ya, karena ada banyak turis dan aku lebih suka tempat lokal ya, di mana tidak ada banyak turis ya, kalian mengerti. Dan sekarang kalau aku melihat situasi ini di Bali, aku berharap turis bisa kembali. Teman-temanku dari Polandia juga mau datang di sini, tapi itu susah sekali karena ada banyak aturan ya di Indonesia, seperti karantina, tes COVID tiga kali, dan juga harus vaksinasi. Jadi itu juga mahal untuk orang asing. Dan panjang ya, proses ini seperti panjang, dan itulah kenapa orang mau datang, dan aku berharap situasi ini akan ganti dan semua akan baik-baik saja ya. Atau mungkin gelas? Gelas? Atau gelas? Ya, satu gelas. Satu gelas. Esnya Esnya ada? Tanpa es. kelapa. Atau mungkin kamu mau biji atau? No, saya mau gelas. Ah, gelas. Mau Oke. Dan satu biji berapa? Ini 15. Terima kasih. Wow, luar biasa. Iya, tapi aku lupa seperti Straw harusnya dari bambu. Aku lupa lagi ya. Jadi aku harus pakai plastik. Oh lala. Ada pemandangan yang sangat indah. Ada sawah, ada pisang ya, pohon pisang, dan di sebelah ada laut. Dan juga ada sampah plastik. Dan ada plastik. Tapi Ada sampah plastik. tapi indah. Segar sekali ya. Oke, jadi kita akan pergi ke Desa Penglipuran. Desa Penglipuran adalah salah satu desa tradisional di Bali. Jadi kalau teman-teman ingin melihat Bali ratusan tahun yang lalu, teman-teman harus datang ke Desa Penglipuran.